Kembali lagi di Comedy Lab Kompas TV. Lucu kan? Lucu dong. Dan kita juga ada bintang tamu, Viko Fariza. Dan kita akan ada bintang tamu satu lagi. Bintang tamunya ini dia eksklusif hanya di Comedy Lab. Wow, siapa dia? Inilah dia, jurnalisme profesional dari Kompas TV, Aiman. Aiman eksklusif on Comedy. Terima kasih Bung Boris, terima kasih. Bung Gita. Jangan dong. Hari ini Bung Aiman ini beda. Kalau kemarin-kemarin di acaranya dia itu kan suka ngasih pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ya kan? Sekarang gantian nih. Kita udah menyediakan panelis-panelis dan kita berdua juga yang akan nanya-nanya terus. Nyecar banget sampai dapat jawabannya, ya kan? Tunggu. Pertanyaannya eksklusif nggak? Kalau nggak eksklusif nggak level. Oh aduh. Apa hak Anda bertanya seperti itu? Apa hak Anda bertanya seperti itu? Kayak pernah tahu saya ini. Iya ya kayak pernah tahu ya. Aiman, kita akan eksklusif malam ini. Betul. Karena pertanyaannya pun hanya eksklusif ada di Comedy Lab Kompas TV. Oke. Oke Aiman? Silakan. Jadi Aiman nanti ini bisa memilih jurusnya. Aiman mau sedih, mau senang, mau bahagia, mau bangga gimana bebas. Nanti tergantung pertanyaan dari kami. Oke? Yes, Aiman? oke. Konferensi pers, mainkan. Ding 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 ding. Wow. Oke. Silakan Bung Gil. Saya dari koran Tribun Utara. Wah, belakang gawang. Bener sih. Saya mau nanya, ini bisa kayak gini, latihannya gimana dan berapa lama? Latihan yang dilakukan adalah persiapan yang harus mutlak. Kemudian kita lakukan, yaitu sebagai seorang jurnalis kita harus melakukan 3 hal, Ya. riset. Yang keempat apa? Baca doa. Oh baca doa benar sih bisa. Oh, riset dan baca doa ya. Baca doa tuh biar nggak jatuh ya maksudnya ya? Jatuh kemana nih? Loh, Bung Aiman, Makin saya mau absurd nanya. ini. Saya mau nanya, saya Gita dari majalah Sobek yang sobekannya untuk bungkus nasi. Daun pisang dong. Bisa ya. Saya mau nanya, kalau Mas lagi melakukan hal ini, ada nggak sih orang-orang yang merasa dirugikan? Jangan Dan sampai. apa perasaan Mas ketika ada orang-orang yang merasa dirugikan oleh apa yang Mas lakukan? Apa yang Anda lakukan, Mas? sabar. Bagita dari majalah Sobek sabar. Kabar. Nggak, tolonglah dijawab. Pertanyaan yang menyobek-nyobek hati. Sampai nangis loh nanyanya. Kita tidak bisa kemudian, saya jawab ya. Ya. Kita tidak bisa kemudian menjaga semua perasaan. Karena perasaan itu kan berbeda-beda. Betul. Ada yang selembut sutra seperti Bung Gita, Sos Gita. Jesus. Ada yang sekekar baja seperti Bung Viko, tapi empuk. Ada pula yang ya so-so seperti Bung Boris. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena yang terpenting katakanlah kebenaran, kendati itu pahit. Dan pahit itu kan nggak suka semua orang. Pare suka nggak? Suka. Tapi ada yang nggak suka. Ada. Kopi pahit enak. Enak. Tapi ada yang nggak suka. Betul. Terus Gita, pahit atau manis? Saya pahit. Pahit ya. Hidup. Terima kasih atas jawaban yang jujur. Eksklusif. Eksklusif. Satu lagi pertanyaan eksklusif dari saya. Kalau semuanya Mas Aiman bilang ya ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Ada orang yang merasa senang dengan apa yang Mas Aiman lakukan, ada juga yang nggak senang. Tapi kalau dari istri sendiri dengan hal ini, apakah dia senang atau nggak senang nih Mas? Ini kayaknya Oh, doxing. jadi dia support apa enggak nih? Betul. Oh. Ini kalau udah bicara keluarga, khawatir doxing. Ngerti nggak doxing? Nggak paham. Doxing itu adalah ketika kita bersuara kritis, lalu kemudian ada serangan-serangan pribadi di belakang kita yang tidak terkait dengan kasus tersebut. Oh, Dan itu dimarahin banyak keluarga dilakukan gitu pada maksudnya. sosok-sosok yang kritis seperti Sos Gita, Bung Boris, Bung Gil, dan Bung Viko. Jadi jangan pernah takut untuk kritis karena istri selalu mendukung di belakang. Didukung.
Aiman, saya mau Saya nanya juga, dong. saya Ini kok pada ketawa nih? Siapa nih? Siapa? Aiman, saya mau nanya nih. Oke, Oh, Gilang ini Gilang dah. Hah? silakan. Oh ya, berarti ini ngelakuinnya harus nunggu 17-an kah atau enggak? Atau bisa kapan aja? Kapan aja, istri saya. Oh, Kapan aja Oh, bisa. kapan udah aja? terjawab Kita- ya, Oh, simple. nggak ada waktu. Kemana lagi ya? Punya sendiri di Ya halaman. tentu kita Iya. berpegang pada kekuasaan Tuhan, tapi untuk teman berbicara, teman selalu kemudian berinteraksi, kan istri paling dekat. Ya. Bung Aiman, apa Boris jadi bertanya apa boleh saya? Jadi. Oke. Nanti pada saat melakukan ini, Aiman mau bajunya atau wardrobe-nya seperti apa sih? Ada Pengennya? wardrobe ya. Iya. Saya itu senang wardrobe yang perkasa tapi hangat. Apa tuh? Kayak apa tuh? Kayak apa perkasa tapi hangat? Perkasa tapi Iya. hangat tuh gimana Perkasa sih? tuh ya sedikit ketat, Ketat. tapi hangat karena bahannya agak tebal dikit. Oh, ketat. Gak tapi gampang tebel. robek. Nggak ngerti maksudnya apaan nih? Udah mulai Makin nggak jelas. Aiman, nanti pada saat hari kan tadi pengen baju hangat ya apa perkasa ketat. perkasa tapi hangat. Ya perkasa tapi hangat. Kalau boleh tahu nanti yang akan diinjak-injak di bawah itu siapa ya kalau boleh tahu nanti? Rakyat kecil dong. Wow, santai dong. Santai yang jawab kan Bung Aiman. Injak-injak di karena bawah. istri support apakah istri yang akan di bawah lalu diinjak-injak? Nah, Tadi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Viko. Jangan sampai apa yang Bung Viko itu sampaikan terjadi. Menginjak rakyat kecil, jangan. Hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tidak boleh. Apa yang kemudian diinjak di bawah adalah bumi yang sama-sama kita duduki. Jadi nggak butuh siapa-siapa untuk diinjak, langsung bumi ya. Bumi aja. Jangan. Masa makhluk hidup kita injak? Semut pun nggak boleh kita injak. Nggak boleh. Nggak boleh semut. Berarti Apalagi beliau nanti akan melakukan ini tanpa menginjak siapa-siapa sendiri. luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Bung. maksudnya? Persiapan apa yang sudah Bung Aiman lakukan untuk melakukan ini? Saya melakukan selalu persiapan adalah ketika pagi hari saya selalu melakukan olahraga, sarapan secukupnya tapi dengan karbohidrat yang kompleks, bukan sederhana. Karena hidup saya sudah kompleks. Wah, Oke. harapan. Aiman, panelis kita tutup pertanyaannya. Oke. Mungkin clue-nya sudah terlalu banyak dan Aiman juga sudah bisa menyimpulkan. Dan saya bingung terus terang. Jadi Kegiatan apakah yang dimaksud? Tadi ada apa aja cluenya tadi? 17-an. 17-an. Jatuh. Injak. Injak. saya pikir, saya akan jawab ya. Nang. Jadi apa pertanyaannya? Kegiatan apa yang dimaksud? Ya. Yes. Ya. Saya akan mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan dari Bung Bokir. Sesuai dengan kapasitas pengetahuan dan hasil dari riset saya. Betul. Ya. Luar biasa. Bahwa saya akan menjawab apa yang kemudian ditanyakan oleh para panelis kalian. Ya. Dan jawaban saya adalah saya tidak berhak untuk menjawabnya karena seorang jurnalis tidak berhak untuk menyampaikan pendapatnya ketika ia tidak punya informasi yang cukup untuk menjawab. Ngeles. Wah, jago banget. Ini kan main game Aiman masa tidak dijawab. Boris, ini orang bocahnya cari Aiman terus nih. Cari apa yang aman? Cari aman. Cari aman. Cari aman. Bukan cari Aiman. Tunggu sebentar. Aiman silakan ditebak apakah kegiatan atau situasinya lagi ngapain? 17-an panjat pinang sekaligus panjat sosial. Wih. Hampir benar. Tipis loh. Tipis. Tipis banget loh. Mau Aiman lihat jawabannya? Boleh, boleh. Silakan berbalik ke belakang. Tering ning 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 ning. Nah, itulah Aiman yang memang akan pakai baju perkasa tapi Ya. hangat. Yeah. Dan disupport istri. Didukung istri. Betul. Tidak menginjak siapa-siapa. Siapa-siapa nggak butuh bantuan orang. Makan sarapan. Karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks dan bermanfaat bagi orang sekitar. Betul. Luar biasa. Dan apa yang diambil kira-kira di atas? Yang diambil iya ya, ngapain dia naik ya? Nah, itulah jurnalis harus selalu punya Masih loh, tujuan. jawaban lagi loh. Tujuan ketika dia melakukan peliputan. Jadi ini nggak jelas nih, report apa? Apa yang mesti saya report di atas? Ini harus tim risetnya kurang riset ini. Loh, justru ini karena kami sangat riset, jadi memberi
situasi. Pertanyaan seperti ini. saya, apa yang saya laporkan dari atas? Oke, ditahan dulu. Enggak. Ya, kita Kan Aiman memang penuh gimmick. Bung Viko, tunggu sebentar. Pertanyaan saya sederhana. Anda hanya cukup menjawab apa yang harus saya laporkan dari atas. Silakan pertanyaannya. Jawaban Viko, Anda, saya tolong. tunggu. Ayo, Fik. Kan gimmicknya bukan laporannya. Kan Sekali lagi Bung Viko, Anda berhak untuk tidak menjawab, tapi pertanyaan saya sungguh sederhana. terima kasih. Kita akan mulai kembali lagi setelah yang saat ini tetap di Comedy Land. Lucu kan? Lucu dong! Dikit. Udah taruh aja kok, bisa kok. Ngetan bener loh itu. Cepet loh dia. Udah. Kembali lagi di Comedy Land Kompas TV. Lucu kan? Lucu dong. Aduh. Jadi ngapain nih? Mas Aiman udah ada di tengah kita berdua, Bor. Dan kita sudah memegang kertas-kertas ini. Kita akan bermain buka pikiran. Yes. Jadi, Mas Aiman, di Buka Pikiran ini kita akan melontarkan banyak pilihan-pilihan pertanyaan. Ya. Mas Aiman harus menjawab tanpa harus lama-lama berpikir. Chill aja gitu. Ini tidak lagi menghadapi orang-orang yang lagi happening, ya kan, beritanya. Jadi chill aja, kita main game aja. Nggak usah lama berpikir. Aku tahu Mas Aiman itu kalau berpikir kan lama banget, kadang-kadang lupa makan. Jadi jangan sampai kayak gitu nih. Enggak. Care banget kita Care tahu. banget. ya Jadi kan? Aiman nanti akan dipilih A atau B. A, B gitu. Yang langsung top Oke. of mind. Yes. Kalau dua-duanya nggak boleh ya? Nggak boleh. Harusnya Salah sih nggak satu. boleh. Salah satu. Ya. Oke. Oke. Foto bareng istri atau foto bareng fans? Bareng istri aja deh. Barang aja deh. Tapi jarang tuh saya lihat Aiman posting foto berdua. Gimana? Gimana tuh? Gimana tuh? Soalnya ada alasan. Alasannya apa? Istrinya nonton. Oh, istrinya nonton. Iya. Tapi istri punya password Instagram nggak? Enggak lah, tapi dia bisa pakai sidik jari bisa buka. Fingerprint. Ya elah, memang nggak punya password Instagramnya Mas Aiman, tapi fingerprint ada di HP. Fingerprintnya Lebih serem udah ya? didaftarin. Iya. Lebih pintar ya. Karena kalau Aiman lagi syuting outdoor tuh kan yang lagi dia belusukan gitu-gitu. Suka banyak ada ibu-ibu yang minta foto sama Aiman. Dede. Aiman foto dong. Iya. Gitu. Itu istri tahu nggak? Enggak ya, salah saya ya. Salah saya. Mohon maaf. Makanya settingan di Instagramnya Mas Aiman tuh diganti, Bor. Jadi? Jadi kalau ada orang yang nge-tag nggak bisa langsung ada. Oh. Kok tahu Harus sih? ada persetujuan. Kok tahu sih? Saya sering nge-tag Bapak, nggak pernah muncul. Emang waktu itu ketemu di mana sama Aiman? Ada pas belusukan. Kebanyakan dibully. Pertanyaan selanjutnya. Lengan berotot atau perut six pack? Untuk hal ini saya nggak akan menjawab. Aduh, kenapa tuh? Karena saya tidak akan menyampaikan rahasia pribadi saya. Bukannya ketika Bung Aiman memilih pekerjaan ini, itu artinya Bung Aiman sudah tahu resikonya. Bagaimana? Saya harus sekali lagi rendah hati Oh, Berarti, untuk tidak menyampaikan ini kepada publik. Kenapa ya? kenapa sih Aiman? ini apa sih? Emang kenapa sih? Ya karena rendah hati. Nanti ketahuan dong saya. Kan bukan kondisi fisik Aiman juga, ini kan tinggal pilih aja. Pilih aja Lu loh. so Ay. penting lu gua lihat. Santai. Santai dong. Cuci tangan, Ini lagi cuci tangan, buka cuci tangan. pikiran. Lagi buka pikiran. Emang nih, Kenapa gubernur emosi? ini emang. Emosinya meledak-ledak. Gubernur ini emang nih. Tetap nggak mau jawab ya. Tolong hargai hak jawab saya. Oke. Hak Oke, tidak baik. menjawab maksud saya. Baiklah kalau begitu. Silakan kita pertanyaan selanjutnya. Ini lebih ngeri lagi pertanyaan. Pilih mana? Taekwondo atau gym? Waduh. Jangan rendah hati lagi. Jangan. Aiman ini minta dibahas. Minta dibahas. Iya kan? Apa nih pilihannya? Gym aja deh sekarang. Gym aja. Tapi saya masih latihan kok di rumah. Oh, kan? Taekwondo. Oh.
Jadi mungkin Sombong buat- banget. Iya kan, nggak ditanya padahal kalau perlakian tadi nggak ada yang nanya, tapi diinfokan gitu, FYI gitu. Aku masih latihan lo taekwondo gitu. masih sabuk hitam loh, Iya. gitu ya kan. Oke. Prestasi atau popularitas? Popularitas itu nggak ada artinya. Artinya itu hanya dalam kurun waktu tertentu. Lebih baik dicatat oleh sejarah ketimbang dicatat oleh media sosial. Wah, Tapi Aiman, mohon maaf nih, waktu Aiman bilang kan tadi tidak terlalu penting kan itu. popularitas. Popularitas. Tapi waktu itu saya melihat Aiman di video ada di Panasonic Award 2018, beliau menerima piala presenter favorit. Itu udah prestasi buat dia, Bor. Oh, itu prestasi Tunggu, bukan ini popularitasnya. perlu dijelaskan, ini perlu diklarifikasi. Nah, Ya. Jadi itu bukan for the sake of popularity, bukan untuk popularitas, tapi itu untuk dampak dan pengaruh. Kita harus bangga ketika kita punya dampak dan pengaruh. Artinya apa? Manfaat yang kita berikan kepada orang banyak lebih maksimal itu. Jadi jangan salah paham, Oh, Dik Boris. oke. jadi itu untuk prestasinya, Bor. Bukan karena setelah itu endorsan naik, enggak. Bukan itu yang bikin bangga Emang ya. Aiman open endorse? Open endorse, Bisa emang? hubungi aja line di bawah. Pakai line manager. Oke, berikutnya. Kalau sudah pensiun dari dunia jurnalistik, akan jadi menteri atau binaragawan? Kalau hanya dua pilihan yang tersisa di dunia ini untuk lagi membuat yang lain. Aiman hidup itu Yes. jadi menteri atau jadi binaragawan. Iya. Biar dia milih. Ntar kalau nggak digituin nggak milih. Atau C, istri suruh kerja. Ini dalam nih, dalam nih. Aduh, jangan dong. Jadi binaragawan atau jadi menteri? Idenya bagus juga. Bukan kok. Gak jawab lagi dah tuh. Apaan nih jawabannya? Kalau di militer terkenal istilah old soldier never die. They just fade away. Meskipun kita sudah pensiun, sudah purna karya, tetap jiwa kita adalah seorang jurnalis yang peduli dan hendak melakukan perubahan dan memiliki dampak serta pengaruh. Tuh, keren nggak? Enggak, dia ngomong sendiri kok keren-keren sendiri. Harusnya kan orang lain. Iya, Aiman keren ya, ini bukan sendiri. Kok auto keren sendiri? Nah, itu tapi kalau gua terjemahin itu visi-visi seorang menteri sih. Iya. Iya benar. Gak ada binaragawan Nggak ngomong ada gitu, nggak ada. Ada ya, binaragawan harusnya kan karbohidrat, protein ya kan. Protein, Harus ya, ngomongin ya. itu ya. Tapi saya setuju bahwa kita harus memberdayakan semua orang, termasuk istri. Berarti dia akan menjadi Lu ngasih ide menteri yang istrinya kerja. Gitu ya kan, setelah pensiun. Oke. Oke, Aiman Wicaksono. Melihat istri ngomel atau melihat pejabat ngomel? Kita rehat sejenak. Jangan rehat, ini berjawab dulu. Jangan. Lihat istri ngomel atau lihat pejabat ngomel? Nggak dua-duanya sih, jangan sampai ngomel. Ya kan sering waktu itu kan sering lihat lagi Interview. kerja kan interview pejabat-pejabat yang lagi marah-marah. Iya. Terus terang sih, maaf ya Bun, lebih serem istri ngomel. Oh lebih serem istri ngomel. Masa sih? Ada yang lebih serem daripada ini nih. Ini kita punya videonya nih. Coba. Waktu Mas Aiman ini ngewawancara Bu Risma. Ush. Ini dia videonya. Sudahlah percaya mbak aku. Kalau perlu aku nyembah dia. Ngerti tidak? Ini sekali nyambut gak ini. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu nggak kan? Masa software kayak gini program? Coba kayak gitu naik-naik gini. Kalau sampai dia ada apa-apa jatuh, kamu yang salah. Gak gitu caranya nyambut gawe. Mana programmu mana? Di mana posisi? Kalau enggak aku yang naik. Aiman waktu itu menduga nggak akan ada kehebohan itu. Ini serius nih ya, ini serius. Enggak sama sekali. Tadinya pengen ngobrol-ngobrol biasa Orang, aja. iya betul. Tapi Bu Risma kan memang ekspresif dan selalu tidak bisa melihat hal-hal yang memang
terkorbankan untuk rakyat kecil. Jadi ini luar biasa memang Di apresiasi. momen itu lebih serem melihat, pasti ngebandingin dong. Ini lebih serem dari yang di rumah gua nih. Maaf ya Bun, sereman di rumah. Tetap sereman yang di rumah. Aduh. Yang itu juga bikin takut ya, Bor. Ternyata berarti yang di rumah lebih serem daripada itu ya. Itu berarti itu tadi tuh video tayang di programnya Aiman dong. Betul. Eksklusif Aiman, Kompas TV jam 8 malam hari Senin. Hari Senin jam 8 malam. Hari Senin jam 8 malam. Tidak akan tabrak-tabrakan sama kita, syukurlah dong. ya kan. Kamu. Oke, stop dulu. Udah kelamaan, kita sekarang mau 17-an di Komplek Comedy Lab. Saya sebagai Ketua Karang Taruna akan memulai acaranya, oke? Baik, baik. Silakan Mas Aiman Ya. ke sebelah sini sama Baik. Boris. Harus tetap physical distancing ini. Boleh, nggak boleh, boleh, harus. ya. Silakan ke sebelah sana. Kalau Ya. ini acara tidak perlu riset, langsung mulai aja. Oke. Silakan. Kita. Saya ke sana. Oh, kita ikut ke sini. Ke sini. Oh. Oke, jadi nanti permainannya di Komplek Comedy Lab ini, Aha. semua kalian bersaling berhubungan. Oke. Kita yang terakhir di sini. Jadi pertama, Boris dan Aiman akan joget TikTok. Oke. Harus sama persis joget TikToknya nih yang seksi-seksi nanti ya. Aha. Seksi. Joget TikTok. Kalau sudah selesai joget TikTok, nanti akan disambung ke Viko. Alright. Viko akan main apa tuh namanya, karung? Balap karung ya. Balap karung dengan kalung kerupuk. Dengan kalung kerupuk akan muterin ini berapa, 4 kali ya. Langsung ke sini, set, naruh kalungnya di atas itu. Yang Lalu kerupuknya akan dimakan oleh Gita. Waktunya ada berapa? 60 detik. 60 detik harus selesai semua. ayo Viko. Sudah mengerti semua? Oke semuanya, dimulai dari sekarang. Mana nih? Ih. Ah. Ih. Boris sudah latihan kayaknya. Ih. Lego. Asik. Ih. Mas Aiman, ayo dong Mas Aiman. Kurang nggak hafal dong. Iya dong. Ya, begitu, Aiman. Yang begini Aiman. Nih, gitu Tetap loh. kelihatan kok otot perutnya, Jadi Bor. bahunya ke kiri, Nah. pinggulnya kanan, oke? 6, 7, 8. No, begitu. Ya. Lagi Aiman. Nah, begini, begitu loh. Ya. Udah kayak instruktur Zumba belum gue nih. Karung, kasih karung. Karung, Co, ayo Co. Viko udah nggak sabar Tuh. nih. Oke. Ayo Viko, dipakai Ayo dulu. kok. Salah dong. Kan bisa aja deh. Bisa aja deh Viko. Ya. Iya. Ayo Vik, keliling dulu Vik. Waktunya banyak, santai. Cocok nggak ukurannya? Apa mau diambil ukuran lain? Ih. Mau pakai yang sepat nggak? Dedek. Sekali lagi dikit dong. Nanti saya usulin. Saya usulkan ke produser honornya paling gede karena paling capek. Ya, Nah, amin. malam ini Viko mengenakan busana dari segitiga biru. Berlari loh. Kita lihat. Vik, 12 detik. 12 detik. Masih lagi. Lagi dikit. Dikit. Udah taruh aja kok, bisa kok. Ngetan bener loh itu. Cepet loh dia. Udah. Terakhir. Dan terakhir dia makan kerupuk. Kerupuk oleh Gita Bebita. Saudara-saudara, kita lihat yang mulia. Peserta kita sedang makan kerupuk yang mulia. Boris. Ayo kita. Bor. Wow, enak sekali kerupuknya nih. Ini kerupuk DDN ya. Kerupuk DDN kalau nggak Mekarsari. Betul, yang kaleng biru sama merah. Iya. Bos, kok emosi, bos. Bos, apa emosi? Oh, santai. Weh, santai, kok emosi? Lama, Bos. Lama, bos. Aduh, bos. Ini daun bawangnya ya?
Nasi putih ada nggak Kak? Nasi putih. Habisin dulu nanti ada diompun. Masih ada 10 Halo, lagi nggak? pantry. Iya, nasi putih, telur ceplok, sama nasi, iya satu. Oke, Gita. Tumis sawi. Oh, tumis sawi. Banyak banget kita makannya. Kamu nggak bisa. Waktunya 5, 4, 3, Nggak bisa. 2, 1. Aduh, ya ampun. Sayang sekali. Sayang sekali. Padahal hampir loh. Hampir banget. Aku nggak bisa, lambung aku kecil Kak. Iya sih kelihatan sih ya. Kelihatan sih lambung kita kecil. Oke, jadi sambil menunggu kita berberes dengan kerupuknya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Komedi Live Kompas TV. Lucu kan? Lucu dong. Motif pencurian itu diduga karena peserta ingin menempelkan belut listrik saklar rumahnya. Ini pasti mau ngirit nih. Masih dalam dunia, dalam komedi. Ya agak biasa nih. Ini mejanya tinggi banget buat baca berita apa buat makan seblak. Saudara, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini ada di tengah pandemi corona. Perayaan di tengah keresahan juga dialami oleh seorang atlet panjat pinang. Ia terpaksa tidak bisa mengikuti pertandingan pada 17-an di tahun ini. Untuk mengobati kekecewaannya karena tidak bisa berlaga di ajang panjat pinang, atlet itu diketahui tetap mengikuti pertandingan panjat tebing. Panjat tebing, panjat pinang. Bisa. Kadang-kadang bisa. Gitu ya. Panjat sosial juga bisa. Panjatlah aku, kau ku kejar juga bisa kadang-kadang. Oke, berita selanjutnya. Situasi ini pun juga membuat beberapa karang taruna di penjuru daerah tidak akan mengadakan lomba balap kelereng. Hal ini sempat menjadi perdebatan. Mengapa lomba ini ditiadakan? Mengingat lomba ini sangat bagus untuk melatih keseimbangan. Ternyata alasannya adalah curam. Karena kelereng. Mana lagi corona kan kalau misalnya kelereng ke pantai, ke gunung kan lagi nggak boleh. Kelereng, keluarga nangis. Iya. Saya agak nggak bisa baca berita. Satu, pertama mejanya ketinggian. Yang kedua, teman saya ini nggak jelas juga siapa ini. Saya lebih nggak bisa fokus, soalnya kursinya kesempitan. Saya kayak kejepit gitu. Katanya nggak boleh ketawa. Oke. Seorang peserta lomba tangkap belut dikejar puluhan warga karena membawa kabur belut listrik yang dipakai untuk lomba. Motif pencurian itu diduga karena peserta ingin menempelkan belut listrik ke saklar rumahnya. Ini pasti mau ngirit nih. Mau ngirit. Ya, Token. tokennya udah penuh kali ya. Iya, punya usut saudara, ternyata token listrik peserta tersebut sudah berbunyi. Waduh. Semalaman suntuk dan dinyinyirin tetangga. Berisik sih emang. Ganggu Bung. Oke, berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita untuk perakiraan cuaca. Silahkan Bung Gilbas. Terima kasih rekan kita, rekan Aiman. Selamat malam pemirsa, saya dengan Gilang B, Gilang Baskara, bukan Gilang Bungkus. Saya sebel ya. Sudah 2 hari DM saya penuh. DM saya penuh dengan Gilang Bungkus, bukan, tolong ya. Perakiraan cuaca hari ini dari kota Bandung di Jawa Barat. Cuaca cukup berawan dan terlihat tetap ramai ya kendaraan, banyak dari plat luar kota. Ini padahal udah dibilang di masa pandemi itu jangan keluar kota, jangan jalan-jalan. Apa kalian tidak ingat dengan pesan-pesan para menteri yang sambil nyanyi itu? Jangan mudik dulu. Luar biasa ya, saya senang sekali dengar suara menteri-menteri itu bernyanyi. Wow. Seakan-akan tuh orang yang mau mudik dengar suara menteri, aduh nggak jadi mudik deh. Gitu. Daripada mereka nyanyi lagi, ya lebih baik tidak usah mudik memang. Yang terakhir ini perakiraan cuaca dari Provinsi Bali, khususnya di daerah Badung. Karena kalau Badung di Bali, kalau Bandung di
Banli. Lucu sekali saya emang nih. Mungkin ada seseorang yang sedang berkabung karena udah pacaran lama malah ditikung. Aduh, padahal saya yang bikin belendung. Gilang, Apakah di sinetron ada? Aiman adalah salah satu presenter terbaik yang Kompas TV punya ya. Amin. Kalau nggak ada Rosiana Silalahi. Kembali lagi di Comedy Live Kompas TV, lucu kan? lucu dong. Gila nih, udah terlalu siap. Keringetan banget nih Viko. Udah Mengapa? panas, sudah panas. Oh, udah panas. Harusnya di roasting ya yang keringetan Iya, deg-degan. Ini iya. ya ngerosnya. Karena biasanya yang ngerosting yang dibully abis ya. Sosial media ya. Oke, ini kita udah nyampe di segmen terakhir kita, Bor. Kita akan bermain roasting. Betul. Dan malam hari ini yang akan di roasting adalah Aiman Wicaksono. Eksklusif loh, hanya di Comedy Lab beliau mau di roasting. Mantap. Saya senang roasting karena wanginya enak sekali. Nah, Kopi. kopi. Pang. Kopi, Ya. teh, roastingnya. Tadinya gue nggak mau jahat-jahat roastingnya. Tapi Habis? Denger jokes dia begini langsung pengen gue sikat. Oke Viko, malam hari ini ada roasting Aiman Wicaksono by Viko Fariza. Emang udah siap, nanti dibalikin nggak bisa jawab. Aiman gokil. Aiman adalah salah satu presenter terbaik yang Kompas TV punya ya. Amin. Kalau nggak ada Rosiana Silalahi. Bahkan Aiman adalah salah satu presenter terbaik yang dipunyai oleh Indonesia. Amin. Sayangnya dia ada di generasi yang sama dengan Najwa Shihab. Gua kalau tahu punya anak mau jadi presenter tapi seangkatan sama Najwa Shihab, gue makan pil KB yang banyak. Tartaran aja lu ntar-ntaran. Tunggu. Nggak penting jadi populer, nggak penting yang terbaik, yang penting memberikan manfaat. Nah, itu tadi. Aiman juga keren ya, dia punya acara di Kompas TV namanya Aimandan ya. Gue tiap kali denger sebel banget gue. Aiman, nggak pakai dan sekarang. Ya saya nontonnya dulu emang. Bagus. Nah sekarang ini Anda udah nggak relevan. Saya bingung banget dulu kalau nonton Aimandan. Dan apa gitu, mungkin salah satu kenapa itu diganti karena bingung gitu, dan apa gitu, kenapa misterius sekali gitu. Kalau mau main tebak-tebakan jangan bikin acara interview dong, bikin acara kuis. Tapi gua rasa juga kalau acaranya acara kuis, belum tentu nama acaranya Aimandan. Bisa jadi Coki Sitohang dan, Tanto Uya dan, atau Uya Kuya dan Cinta Kuya. Karena lebih menjual. Tapi sepak terjang Aiman, siapa yang nggak tahu ya, dia berani sekali dia mewawancarai orang-orang hebat. Salah satu yang saya soroti waktu itu dia pernah mewawancarai Pak Edi Rahmayadi. Nah, Itu tensinya tinggi sekali sampai Pak Edi ngegas gitu kan, dia bilang, apa urusan Anda menanyakan itu? Ya Allah, itu kalau itu saya bayangin kalau itu saya gitu. Saya digas begitu sama Pak Edi, acaranya saya tutup. Durasi belum habis, saya sirkus biarin. Lomba karung saya. Daripada dibentak saya sama Pak Edi. Dan Kompas TV kan kadang suka iseng ya, udah tahu orang takut suka digimikin. Besok bikin acara saya diketemuin sama Pak Edi. Kan saya udah bilang, saya takut, jangan dong. Saya kalau dipaksa roasting Pak Edi 1 menit pertama, Assalamualaikum saya ulang-ulang. 5 menit selanjutnya saya cium tangan. 1 menit sisanya, wassalamualaikum saya ulang. Ngeri saya. Ya tapi kalau mungkin teman-teman ada yang ingat, kalau saya kan memori saya memang bagus ya.
Saya ingat waktu dulu zaman kasus Manohara. Aiman ini keren, ambil peran yang sangat penting. Oh, dia membuka banyak fakta tentang kejadian Manohara gitu. Tapi itu bukan memori saya bagus, itu saya emang googling ya. Keywordnya blunder Aiman. Oh, banyak keluar, banyak. Oh, nggak ada yang lucu tapi. Dan kerennya Aiman tuh, dia tuh menurut saya setara dengan Tengku Fahri, Pangeran Kelantan. Yaitu kesamaannya adalah sama-sama pernah melihat bekas luka Manohara. Eksklusif. Bedanya Tengku Fahri yang bikin, Aiman cuma nyebarin. Dan saya melihat potongan videonya, di situ Aiman dengan sangat yakin dan presisi dia berkata, ada 8 bekas luka dan 2 sayatan. Ini bukan main-main, karena tempat luka itu berada adanya di mana? Di dada. Eksklusif. Di dada Manohara. Aiman dengan sangat presisi berkata ada 8 bekas luka dan 2 sayatan. Kan jadi saya berpikir gitu, bagaimana skenarionya sehingga Aiman bisa dengan sangat cekatan berkata bahwa ada 8 luka dan 2 sayatan. Berarti kan dihitung gitu ya. Lukanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayatannya ada 2. Tapi Manohara, saya harus menyampaikan ini ke publik. Untuk menghindari kesalahan data. Boleh saya hitung ulang? Bisa loh. Bisa aja. Itu yang kasus dulu. Yang belum lama ini tuh seru juga tuh yang ketika betapa publik dikagetkan dengan teori konspirasinya Jering, Aiman ngundang Jering. Masalahnya yang diundang cuma Jering. Kenapa Bobby dan Eka nggak sekalian? Biar SID dapat panggung tuh sekalian. Dan kalau saya lihat polanya ya, mungkin setelah ini yang akan diundang oleh Aiman itu Anji. Dan kalau begitu nanti mungkin opening acaranya Aiman bakal 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Terima kasih nanti kok. Boleh. Aiman gimana dari semua yang fakta-fakta, data-data yang telah Viko lakukan secara riset tadi, apakah ada yang mau dibantah atau disangka atau mau membalas merosting Viko? Viko ini saya nggak sampai kemudian bayangan, mimpi aja saya nggak pernah di roasting sama Viko. Dulu pernah menyampaikan, ini kejujuran dia, kejujuran seorang Viko. Di jurnalistik kejujuran itu nomor 1 yang paling tinggi. Saya bisa dong jadi jurnalis sudah ya? Bisa, cuma nggak bisa 2 hal. Apa itu? Ya, pertama, Anda katanya pernah jadi narkoba, memakai narkoba. Nyoba waktu itu. Oke, sekarang udah nggak kan? Harus Alhamdulillah. tinggalin. Yang kedua, Viko ini aneh. Kenapa? Tutup botol diajak ngomong. Coba, kalau tutup botol diajak ngomong, gimana bisa diwawancara? Mike, nggak bisa. Itulah 2 ketidakwarasan Viko. Yang pertama, pakai narkoba. Orang pakai narkoba nggak waras. Betul. Yang kedua, ngajak ngomong tutup botol. Oh itu efek sampingnya justru. Kenapa bisa sampai ngajak tutup botol ngomong? Karena sempet pakai. Alasan pertamanya ya. Itulah. Bahkan sampai sekarang, meskipun sudah tidak pakai narkoba, masih beranggapan kalau tutup galon bisa diajak ngomong. Benar kan? Memang kan dampaknya jangka panjang. Efek jangka pendeknya tutup botol. Efek jangka panjang tutup galon. Ada lagi. Saya biasa senang nonton film biografi. Oke. Film masa penjajahan. Ya. Bagaimana kemudian contoh misalnya salah satu film yang baru kemudian diterjemahkan dari buku itu misalnya Bumi Manusia. Bumi manusia, suka sekali. Keren banget ya. Tapi saya juga nggak luput juga dari film-film, ya butuhlah hiburan. Comic 8. Bung Viko ini luar biasa tampil di sana. Wah panjang ya, lucu, saya terhibur, banyak juga jutaan orang yang terhibur. Tapi setelah saya riset jurnalis, ternyata Bung Viko ini luar biasa. Filmnya itu ada 20 lebih, puluhan. Tapi cuma 1 yang banyak tampilnya cuma di Comic 8.
Sisanya cuma ya banyakan cameo. Waduh. Tapi saya punya ide. Kalau cuma begitu mah live aja di IG story, nggak usah main film. Mantap. Mantap ya, balas juga doi. Tahu Kemarin- riset loh film-filmnya apa Iya. aja sampai bilang puluhan. Riset. film. Tapi saya Dia yakin. tahu sisa filmnya selain Comiket memang kalau bersin nggak kelihatan saya. Sempet aja tuh penonton bersin. Mana Viko katanya ada. Bersin masih 1-2 detik. Kelilipan, nggak ngeliat. Lu jadi apa sih kok? Sampai nggak bisa kelihatan film, jadi apa sih film lo? Layar lebar lo, gede lo. Amuba, saya. Lebih gak kelihatan lagi. Oke. Iya, ini saya percaya tapi saya ini selalu mengapresiasi para komika. Karena komika mirip dengan kerja jurnalistik, riset, ya kan? Riset, betul ya. Contoh kemarin ada Bintang Emon. Bintang Emon. Itu saya luar biasa apresiasi terhadap Bintang Emon ya. Gayanya tajam, marah-marah, tapi lucu. Pesannya dalam. Ya. Belakangan Viko juga ikut gitu ya. Ya, kalau Bintang Emon bilangnya videonya bagus Tang. Kalau saya lihat komentarnya di Video Viko. video Viko, Apa tuh? ya ngikutin Bintang Emon nih. Padahal secara karir stand up duluan dia kan. Betul, lebih Saya tuh senior. luar biasa. Itulah Tapi itu lah, saya riset. kan humble, saya mau belajar dari siapa aja, nggak cuma dari senior, bahkan dari junior. Kalau memang ilmunya bagus, saya belajar. Oh bukan yang lebih pas, itulah efek dari pandemi gitu. Harus ngapain ya? Apa aja disikat Apa gitu ya, aja Bor. Oke. Lah kan saya sampai sempet TikTok loh. Ada lagi Mas Aiman yang ingin disampaikan atau mungkin disangkal dari apapun roastingan dari Viko tadi? Cukup. Nanti saya akan ditanyai di akhir kemudian kalau saya kebanyakan roasting Viko. Wah, gokil. Terima Mohon maaf kasih ya. Mas Aiman. Gilang 101? Gilang 101. Sorry. Kamu ada nggak? Siapa tahu punya bahan tentang Aiman? Hah? Hanya jujur. Hah? Ada. Emang ada? Seringan nontonnya Mata Najwa. Saya nggak tahu kalau soal beliau. Jahat. Mau Aiman, mau Mata Najwa, mau Rosi, semua sama. Nah. Semuanya memberi manfaat. Betul. Yes. Jadi nggak usah pilih-pilih mana yang baik, mana yang ambil. Yang buruk tinggalkan. Cucok itu. Iya. Penutup yang sangat luar biasa Iya, ya. harus dong. Jangan dilihat orangnya, lihat pesannya. Eksklusif di Aiman. Wih. Wih, cakep. Masuk dia kan. Masuk barang itu, ya kan? Jadi kalian juga harus melihat Komedi Lab Kompas TV karena mereka sangat bermanfaat. Insya Allah, ya kan. Dan harus nonton juga acaranya Mas Aiman hari Senin jam 8 malam juga ya Mas Aiman ya. Eksklusif. Eksklusif di Kompas TV. Aiman, terima kasih sudah mau main-main ke Komedi Lab. Makasih ya. Terima kasih Makasih. Mas Aiman. Saya Thank pamit. you juga Viko. Bang Boris. Thank you juga Gilang. Gilang Bengkus Baskara. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Oh, salam. Oh gitu. Coba kalau ya. Kami dari Komedi Lab Kompas TV. Salam. Ya, coba ya, bareng-bareng Oke, ya. boleh ya. Bareng-bareng boleh ya. Oke. 1, 2, 3. Kami dari Komedi Lab Kompas TV. Salam.